Oke, halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip ya. Jadi hari ini berbeda dengan video-video kita sebelumnya. Hari ini kita akan ngebahas tentang indikator MT4. Jadi indikator ini teman-teman ya, jadi indikator ini itu dibagikan secara gratis ya, atau dibuat oleh pemilik indikatornya dan disediakan secara gratis buat teman-teman semua. Jadi kenapa kemarin-kemarin saya itu tidak bahas indikator di MT4? Karena begini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada indikator MT4 itu bisa diperjualbelikan. Jadi untuk menghindari hal tersebut, makanya kita review di TradingView saja, tidak review di indikator MT4 seperti itu. Jadi untuk menghindari hal tersebut, makanya saya jarang untuk nge-review indikator MT4. Cuman karena banyaknya request dari teman-teman dan untuk menghindari lag ya, jadi kalau teman-teman itu terbiasa dengan indikator yang ada di MT4, sekarang kita akan review langsung indikator. Jadi kita hanya menggunakan satu indikator dan di sini saya menggunakan indikator ini untuk trading scalping. Scalping di time frame 5 menit, teman. Jadi kalau misalkan kita scalping, itu kita hanya menunggu sinyal kemudian pasang SL itu di area SNR sebelumnya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kita kecilin dulu. Ya, di sini kita kecilin dulu. Nah, tadi ada sinyal sell di sebelah sini. Kemudian untuk SL-nya teman-teman ya, SL-nya itu kita taruh di bagian SNR sini. Ya. Nah, kemudian untuk TP-nya teman-teman taruh di area sini. Atau sesuai dengan apa namanya? Manajemen teman-teman masing-masing ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau TP di 0,40 dolar ya silahkan teman-teman langsung close entry-nya di 0,40 dolar. Jadi kalau misalkan 0,40 dolar itu ada di sebelah sini ya. Jadi tipis banget teman-teman ya, di sini. Coba kita taruh di 76. SL-nya ini taruh di 3 dolar ya. Nggak, di bagian sini ini ada SNL juga. Oke, kita akan taruh di sebelah sini. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa ditaruh SL-nya, itu artinya ya SL itu kan ada batasnya teman-teman ya, nggak bisa terlalu kecil juga. Kalau misalkan ditaruh di kecil-kecil, nah itu dia itu akan menolak ya, dalam artian itu tidak bisa ya. Jadi teman-teman tuh wajib naikkan sedikit ya. Kemudian SL-nya teman-teman TP-nya taruh aja seperti ini. Nah, kita akan nge-review indikator ini di video minggu ini ya teman-teman ya. Jadi indikatornya itu benar-benar membantu teman-teman dalam menganalisa scalping. Jadi time frame 5 menit teman-teman udah bisa close entry-nya seperti itu. Oke, karena di sini kita live trade ya, jadi untuk menunggu momen dan TP-nya itu harus bersabar karena satu candle ini bernilai 5 menit. Jadi kalau misalkan 4 candle baru tersentuh, jadi hitung aja 5 kali 4 setara dengan 21 videonya. Kemudian di sini kita udah masuk trade ya. Tadi kita udah masuk trade di yang sini. Ya, harusnya tadi itu udah TP teman-teman ya. Cuman apa namanya? Seperti ini ya. Kita akan coba insert dulu taruh ya. Jadi insert taruh. Nah, sebelah sini kan ada sinyal sell ya. Kemudian teman-teman entry-nya itu di next sinyal. Di next candle maksudnya ya. Jadi di next candle ini teman-teman sell ya. Oke. Kemudian kalau udah sell ya, teman-teman pasang SL-nya di tempat yang tadi ya. Tempat yang tadi. Kemudian TP-nya teman-teman sesuaikan. Kemudian kita masuk ke yang sini ya. Di sini juga sama, kalau misalkan teman-teman buy di next candle, kemudian TP-nya kecil-kecilan ya teman-teman pasti dapat di sini. Kemudian di sini juga sama ya. Jadi di sini indikatornya itu nggak repen ya teman-teman ya. Kalaupun dia melewati ya dia pasti kan close ya, seperti ini misalkan ya buy. Kemudian muncul sinyal baru teman-teman close. Entry saya lagi, saya tunggu sinyal baru buy. Teman-teman close, buy masuk di sini. Habis itu ada sinyal baru close di sini. Nah, habis close di sini, so entry lagi sell. Nah, teman-teman close di sini. Nah, terus seperti itu. Tapi perlu diperhatikan kalau misalkan indikator ini bisa muncul sesering mungkin seperti ini hanya di area sideways. Kalau misalkan di area trend, ya trend seperti ini, dia munculnya hanya jarang-jarang teman-teman ya. Bisa dilihat di sini dia jarang ya munculnya. Kemudian kalau di sideways ini pergerakannya dia bagus karena trading scalping itu lebih bagus di area sideways ketimbang teman-teman scalping di area trend. Seperti itu ya. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini kan nggak muncul banyak nih. Nah, karena ini tren teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dia melewati teman-teman ya, misalkan di sini buy ya, buy. Habis itu tiba-tiba kalau misalkan buy di sini ya,
kemudian dia turun 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 turun, teman-teman wajib close ya. Makanya TP atau SL itu penting. Seperti itu. Dan di sini kita masih bisa lihat ya, di sini sedang berjalan di time frame 5 menit. Kemudian kita coba lihat di pair yang lain, Euro USD. Ini juga sama. Nah, di sini contohnya ya, teman-teman ya. Di sini ada buy, di sini ada sell. Nah, ketika dia melewati, sinyal ini nggak akan hilang, teman-teman ya. Sinyal ini nggak akan hilang, melainkan kalau teman-teman nggak pasang stop loss, takutnya seperti ini. Momen tren dia bablas naik, teman-teman. Nah, seperti ini. Bablas naik, dia nggak muncul sinyal untuk sell, ya. Di sini nggak ada muncul untuk sell. Dan teman-teman saya yakin lossnya bakal jauh lebih besar daripada sebelumnya kalau teman-teman pasang yang namanya SL seperti itu. Jadi untuk menunggu di sini saya tinggal sebentar ya. Jadi nanti saya akan lanjut record lagi. Kalau misalkan TP-nya udah tersentuh, saya rasa di sini akan tersentuh teman-teman ya. Karena TP kita itu 0, saja. Jadi kalau satu entry 4 kali 10, jadi teman-teman udah dapat seperti itu ya. Jadi karena di sini apa namanya kita pakainya itu live trade, jadi teman-teman harus sabar nunggu seperti itu. Kemudian untuk apa namanya indikator trading view itu tetap akan direview, hanya saja tidak akan sesering mungkin di MT4 karena begini teman-teman. Di trading view itu ya, trading view itu kan kita nggak ada apa namanya istilahnya itu ya, nggak ada alarm yang bisa ngingetin kita kalau misalkan ada entryan. Tapi kalau di sinyal MT4 apa namanya MT4 itu bisa connect ke Telegram kita. Jadi kalau misalkan ada sinyal ya, dia akan masuk sinyalnya itu ke notifikasi di Telegram seperti itu. Jadi kalau di mana namanya di TradingView itu saya belum tahu bisa masuk ke Telegram atau tidak. Yang saya tahu itu hanya bisa ke email dengan nomor HP seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau run terus 24 jam itu wajib pakai VPS ya teman-teman ya. Jadi biarin dia jalan. Kalau misalkan teman-teman mau entry, menunggu sinyal ya teman-teman tinggal tunggu aja notif di Telegram. Jadi kalau misalkan udah ada notif ya, VPS-nya on, indikatornya on, teman-teman bisa lakukan entry seperti itu ya. Jadi itu aja teman-teman ya. Nah, kemudian yang di paling atas ini, karena dia Euro USD. Nah, Euro USD ini menggunakan AI ya teman-teman. Jadi AI-nya itu yang ini baru satu ya, tapi hasilnya cukup lumayan itu.
Oke, ternyata udah TP teman-teman ya. Jadi sorry tadi gue tinggal ke dapur dulu teman-teman ya. Jadi di sini kita tadi open posisikan sell ya. Open posisi sell dan ini hasilnya TP ya teman-teman ya, 0,76 dolar ya. Nah, kalau semisal teman-teman itu konsisten ya, saya yakin teman-teman bisa menikmati hasilnya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak konsisten ya, maksudnya teman-teman hanya mengandalkan profit besar ya, dengan saldo minim ya, saya rasa itu benar-benar uh, membuat emosional, kemudian pikiran teman-teman tuh jadi kacau seperti itu ya. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, kalau misalkan tadi sell lagi saya di sini ya, pas tadi kebetulan saya tinggal ke dapur, sell lagi di sini ya, kita udah profit lagi teman-teman ya. Tapi karena saya ngambil sinyal yang dari sini, lanjutan dari sini, tadi itu udah profit sebenarnya sampai sini ya. Sampai sini sebenarnya udah profit. Hanya saja tadi itu saya nggak open posisi ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, saya itu apa namanya pas masuk entry di bagian sini tuh ya, di bagian sini tuh karena melihat area ini masih belum tembus ya teman-teman ya. Area ini belum tembus. Kemudian saya open posisi penerusan ya, penerusan tren turun ya teman-teman ya, atau bisa dibilang di sini scalping di time frame 5 menit seperti itu. Nah, hasilnya itu yang ini teman-teman ya, XAUD sell ya di sini, ini tanggal 29 dan ini yang di bawah-bawah ini pakai AI semua ya. Jadi dia open posisi otomatis. Kemudian saya akan bagikan indikator ini kalau misalkan tembus 20 like teman-teman ya. Jadi share dan like sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan sudah tembus 20 like, saya akan langsung share di grup teman-teman ya. Jadi indikator ini tuh gratis dan mohon teman-teman ya, mohon sekali untuk tidak membagikan indikator ini dan memberi apa namanya istilahnya digunakan untuk berbayar teman-teman ya. Tolong jangan ya. Karena di sini saya tekankan lagi indikator ini dibuat gratis, tidak berbayar ya teman-teman ya. Jadi hargai pemilik indikator, jangan diperjualbelikan karena indikator ini untuk membantu teman-teman semuanya ya. Jadi di sini saya juga tidak menjual indikator, tapi saya membagikan secara gratis. Mungkin saja nanti kalau misalkan ada yang tidak suka, itu pasti akan apa namanya menghujat ya, dalam artian ya indikator ini tuh mungkin udah banyak yang jual, kemudian tiba-tiba saya berikan secara gratis. Nah, otomatis kan ada ketersinggungan seperti itu. Jadi sebelumnya saya informasikan bahwa indikator ini tuh gratis ya. Saya dapatkan pun itu benar-benar dari beberapa website atau pakar-pakar ahli ya. Dalam artian dia merancang indikator ini kemudian di-sharing secara gratis, tidak berbayar ya, tidak ada langganan dan lain sebagainya. Saya juga tidak isikan password dan lain sebagainya. Indikator ini free buat teman-teman semua, buat recovery ya. Recovery mungkin yang teman-teman dulunya lost dollar terus ya, analisa gagal terus. Ya, dengan indikator ini mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu dan saran saya ambil TP sekecil-kecilnya, yang penting konsisten, ada sinyal teman-teman entry, kemudian kalau nggak ada ya udah skip, jangan dipaksain. Kalau misalkan TP tadi udah tersentuh di sini ya, kemudian dia menuju naik ke atas lagi, teman-teman kalau nggak sabaran, teman-teman bisa lanjutkan entry sell lagi, tapi resikonya ada dua teman-teman ya. Resikonya ada dua, kalau dia meneruskan arah trennya naik, teman-teman sudah pasti loss. Yang kedua, kalau semisal teman-teman entry di sini ya, kalau teman-teman entry di sini, kemudian teman-teman hold sampai menunggu sinyal entry yang baru ya, teman-teman bakalan loss lagi seperti itu ya. Jadi saran saya ambil TP sekecil-kecilnya ya, seperti history di sini karena sudah disetting yang menggunakan AI. Jadi dia akan TP sesuai dengan kriteria entry atau titik poin yang saya berikan seperti itu. Namun untuk AI masih belum bisa dirilis, dalam artian AI ini masih ada beberapa error ya. Dalam artian dia bisa close ya, TP-nya kekecilan lah. Di sini 0,06 ya kemarin karena ada modif apa namanya modif sinyal. Jadi dia langsung otomatis nutup, kemudian otomatis entry lagi seperti itu ya. Jadi saya masih nunggu apa namanya hasil ya, hasil dari indikator ini, dan ini ya di sini dia trade lagi. Tadi posisinya loss, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau indikator itu ada profit, ada loss ya. Yang pastinya adalah ya teman-teman kalau mau entry itu sabar. Kuncinya adalah sabar nunggu momen, kalau ada momen masuk seperti itu. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.